Sampaikan firman. Tema kita hari ini adalah memberi adalah kasih karunia. Sama-sama dengan saya yuk. Memberi adalah kasih karunia. 2, 3, iya. Memberi adalah kasih karunia. Sekali lagi. Memberi adalah kasih karunia. Haleluya. Saudara, tidak semua orang mampu untuk memberi walaupun dia punya. Tidak semua. Tidak semua orang kaya mampu memberi walaupun dia berlimpah. Nah, tema kita hari ini tema yang sering kali takutin orang. Kalau memberi sama orang 1 juta, waduh bisa beli motor itu. Bahkan DP rumah juga bisa, udah ada 1 juta DP rumah. Sayang. Kalau menolong orang lain beli 10 juta, waduh DP mobil ini. Yang di belakang sana kan orang dealer, bisnis kan. Karena dalam hitungan ekonomi, dalam ilmu ekonomi, ada rumus dikatakan menerima sebanyak-banyaknya, mengeluarkannya, itu ilmu ekonomi supaya kita cepat ya. Ya ini rumus ini nggak salah, itu ilmu ekonomi itu nggak salah. Oleh karena itu saudara, perlu kita pahami kenapa orang ini kelihatan gak punya uang, tapi orang yang begitu loyal dan kelihatannya punya uang. Anda tahu gak, kadang-kadang orang memberi, dia bisa menangis dalam hatinya karena cuma itu dia punya. Saya pinjam sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan. Di kantongnya itu saudara hanya 2 lembar uang. Selembar 50, selembar 5.000. Nah, pada waktu dia ke gereja, tibalah waktu persembahan. Karena dalam 5.000 ini sudah disisihkan dari rumah. Ini untuk persembahan, ini untuk nanti saya kerja, ongkos hari Senin, beli bensin. Entah bagaimana, yang 50.000-nya ditaruh di kantong persembahan. Aduh, ini bantuan itu. Baru dia sadar waktu di parkir, bayar parkir. Hah? Cuma 5.000? Waduh. Saudara kasih Tuhan, Tuhan gak tutup mata. Nyampe rumah, ya tentu dia gak cerita sama istri. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang order sebuah produk. Tadi dia dikasih berapa? 50.000. Saya taruhlah harganya, misalnya produk ini ya kurang lebih lah harga 1 juta. Tapi dia punya keuntungan karena di barang yang lama harganya sudah naik, dia punya keuntungan itu hampir 50%. Begitu ada barang itu, nggak perlu lagi harus sekian, langsung dikirim itu barang. 1 juta dia menjual itu barang, keuntungannya nyaris 50%. Berapa? 500, hampir 500 lah, belum nyampe 500. Jadi 540 sekian, 90 sekian kurang lebih. Pertanyaan saya, Tuhan tutup mata? Hitung-hitungan itu boleh ya? Boleh. Saya pun juga kadang begitu. Persembahan saya kadang saya pisahkan. Sekarang ini saya pakai secara teknologi, kiris, biar lebih canggih dikit lah supaya punya kelas.
tidak salah. Tapi kalau Tuhan bekerja, kadang-kadang hitungan kita tidak masuk. Tidak masuk. Nah, tema ini adalah tema yang seringkali orang lain tidak suka. Tapi kita semua suka. Amin. Yakin? Yakin kan nih? Pak Petrus enak gundulnya aja Pak Petrus. Pak Petrus kan punya uang. Iya. Memang saya punya uang banyak. Uang saya nggak pernah terbatas, saudara. Karena bapak saya itu pengusaha yang kalah Ciputra. Donald Trump pun juga kalah. Dolar apa? Terus saudara, kalau Anda jadi orang miskin, saya nggak mau orang miskin karena bapak saya itu kaya. Ada anak orang miskin di sini? Nggak ada. Saya ingin orang kaya. Makanya karena saya anak orang kaya, saya suka memberi. Iya. Dan percayalah, saya memberi juga, saya nggak punya utang. Mau mengutangi orang banyak. Kenapa? Perusahaan bapak saya itu punya segalanya. Kalau mau Anda jadi karyawan bapak saya, silakan. Nah, iya, ini itu bukan bohong-bohong, ini benar-benar. Saudara kasih Tuhan, pengertian kasih karunia sebagai anugerah itu artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberikan. Itulah kasih karunia. Bukan hasil usaha kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan suka. Maka Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, kasih karunia itu harus direspon. Betul enggak? Tuhan itu memilih kita menjadi mempelai. Dia melamar kita. Saya kasih contoh misalnya. Siapa yang kasih contoh? Contoh ya, boleh ya. Nah, Bang sabar lah dulu ya. Boleh, ini orang penuh kesabaran. Udah kamu tersinggung. Saya kasih contoh. Pada waktu berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin, dia melihat Kanimo ini, boleh juga. Ya. Boleh sih, cantik. Mungkin dari penglihatan dilihat, diamati, direnungkan di rumah. Makin lama menusuk hati. Kalau Roma Irama mengatakan hati menjadi syahdu. Ya kan? Ya kan? Makin bertambah hari, makin gelisah. Saking gelisahnya, dia melihat di kaca tanpa dia sadar, kebetok kepala di kaca. Kenapa saudara? Karena Bang Sabar ini ingin melamar Kanimo menjadi apa? Pasangan seumur hidup. Ya. Nah, tentu bagaimana caranya ngomongnya? Ya, kalau ditolak bagaimana? Ya kan? Ya kan? Ya gimana ceritanya? Semua pertimbangan. Lama-lama dia kumpulkan kekuatan dan keberanian. Dan pada waktu tertentu dia bilang, kita makan bakso dulu yuk. Makan bakso atau pecel ayam?
Nasi goreng. Berhadap-hadapan. Makan mie ayam. Karena Kak Imam jual mie ayam. Emang ada sejarah cinta mie ayam. Jatuh cinta dia. Dia kumpulkan keberaniannya. Dia sambil gelisah tangan. Matanya sudah gak konsentrasi. Dan mengatakan, setelah saya amati, setelah saya jalani, memperhatikan, saya rindu kamu menjadi belahan jiwaku. Sebab aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Si Ellen. Saya tidak tahu respon Kak Dewa, bisa juga tertunduk, bisa senyum-senyum sendiri, bisa juga tidak menjawab, tapi hatinya mengatakan, itu yang saya rindukan selama ini. Ya? Dan akhirnya saudara, ketika lama-lama memang tidak mengatakan ya, tapi sikapnya mengatakan, itulah yang saya rindukan. Apa yang terjadi? Bahagianya bertambah. Iya kan? Nah ternyata ketika Kaniwa ini respon, ternyata laki-laki satu ini gak ada yang tahu ternyata punya pengusaha kapal di Nias. Kapalnya berjejer. Oh ternyata saya tidak salah memilih. Makin bahagia. Luar biasa, tinggal nunggu setoran setiap bulan. Jadi saudara, orang yang punya banyak kapal itu pedagang kalau dari Cina, namanya kiai. Betul nggak Pak? Jadi beliau itu kiai. Itu gelar pedagang Cina, jangan salah. Ya, jadi sekarang itulah kasih karunia. Harus ada respon. Tentu prosesnya ada yang istilahnya proses cepat, ada yang lama. Jadi harus ada respon. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali pada tema kita, bahwa memberi itu kasih karunia. Pribadi Allah itu sepanjang sejarah dunia, Tuhan kita selalu punya prinsip untuk memberi. Sampai hari ini Tuhan gak menuntut, tapi justru banyak memberi. Kenapa banyak keluarga-keluarga kaca balau? Karena menuntut untuk diberi, tapi bukan untuk memberi. Coba, kalau masing-masing keluarga suami istri sedang yang memberi, tidak menuntut, percaya keluarga ini berkati oleh Tuhan. Pasti berkati. Kenapa? Ketika kita hidup rukun, ada berkat Tuhan yang berlimpah. Jangan merancang-rancang ganti yang baru, nggak bisa. Ya enggak? Karena memang itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita ini bisa membangun keharmonisan dalam keluarga, kita senang memberi pada keluarga kita. Salah satu bukti juga kita mencintai Tuhan. Dan salah satu bukti kesetiaan seorang suami pada istri, ada keterbukaan dalam keuangan. Katakan, keterbukaan dalam keuangan. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah pandang suaminya, masing-masing aja. Firman itu untuk semua, bukan untuk suami, bukan untuk istri, semua termasuk saya ini.
Mau 7 kali tuh firman kamu. Keterlaluan. Memang saya alat saudara. Jangan pakai saya menampar suamimu, enak aja kamu. Ada keterbukaan. Dan salah satu kebahagiaan istri itu adalah dia bahagia kalau diberikan jajan yang banyak. Betul nggak istri-istri? Betul nggak istri-istri? Kok bapak-bapak yang menjawab? Ibu-ibu, istri-istri merasa istri. Jangan merasa janda kalau udah punya suami. Ayo, istri-istri bahagia nggak kalau diberikan uang oleh suami? Bukan masalah jumlah yang besar, tapi kalau ada keterbukaan, istri merasa dipercaya. Ya? Tapi biar banyak itu uang, kalau istri merasa tidak dipercaya, justru bertanya, jangan-jangan di ATM-nya lebih banyak lagi. Ya kan? Nah, ini penting kita lakukan. Suami harus belajar jujur dalam keuangan. Definisi jujur artinya, saudara, tidak ada dusta di antara kita. Kasih tahu kanan kiri, tidak ada dusta di antara kita, bos. Iya. Nah, itu dia. Jadi kita ini harus meresponi dengan hati yang besar. Kita buka Alkitab kita dulu dalam 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Bicara baca di layar aja, saya bacakan di layar kalau nggak bawa handphone apa Alkitab. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah impaknya harus kamu beri. Tadi saya katakan wujud seorang suami, keluarga saling terbuka. Itu wujud, salah satu wujud dia mengasihi Tuhan. Kalau dia jujur dengan keluarganya. Yang kedua, saudara, salah satu bukti seseorang mencintai Tuhan adalah ketika seseorang memberi dengan sukacita, tidak dengan berat, menolong orang lain juga dengan sukacita. Ada teman saya, saudara, orang Batam. Ini saya banyak belajar dari karakter beliau. Ini jarang orang seperti ini. Biar banyak orang yang pinjam uang ke dia, atau orang berutang budi kepada dia, dia merasa, bahkan dia lupa kapan dia tolong itu orang, dan tidak merasa berjasa ketika menolong orang lain. Ini saya banyak belajar sama orang ini. Orang yang dia pernah tolong, dia mengantarkan tempat pekerjaan, sekarang sudah jutawan, mungkin udah miliarder sekarang. Tetapi saudara, ketika dia berhadapan dengan orang ini, dia nggak pernah mengatakan, wah, karena saya kamu berhasil. Bahkan dia merasa, bahkan dia lupa orang ini pernah diantarkannya untuk bekerja. Ini karakter yang luar biasa. Kalau kita lakukan dalam hidup kita,
Kita nggak menjadi tukang gosip sama-sama sini. Ini orang lupa diri lah. Pernah nggak gitu? Kamu tolong orang, orangnya nggak tahu diri, lalu diomongin kemana-mana. Pernah nggak? Sering. Bertobat hari ini. Ada sini kayak gitu. Yang lain. Ini saya belajar. Saya bilang ini orang luar biasa. Dia lupa. Berapa puluh tahun yang lalu, saya nggak pernah lupa apa yang dia berikan pada saya. Tapi justru dia lupa. Makanya ketika saya dibutuhkan, saya mengatakan, ya kewajiban saya menolong Anda. Karena dulu juga Pak menolong saya. Kapan saya tolong Bapak? Oh ada. Saya nggak lupa itu. Ya karena zaman itu, karena dia jaya luar biasa, saya nggak ingat semua. Karena apa? Karena bagi dia, bagi teman saya ini, memberi itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Sehingga kita suka cita. Tapi juga jangan dibalik, sama orang lain ya baik. Kamu punya jajan gak Bu? Kamu punya uang gak Bu? Tapi sama istrinya, sama keluarga dibelinya, bukan baik. Itu juga salah. Keluarga dulu baru. Jangan istri orang diurusin tapi istri nggak diurusin. Baik banget ngurusin istri orang. Lembut bahasanya. Dan istri juga dipelihara. Boleh kan? Bukan nggak boleh. Tapi prioritas utama adalah keluarga. Amin. Prioritas utama adalah baru orang lain. Jangan baik sama istri orang, sama istrinya dicuekin. Lembut bahasanya. Ada nggak suami-suami lembut sama istri orang di sini? Hah? Kalau lembut sama orang harus kepada keluarga juga harus lebih lembut, harus lebih murah hati. Jadi jangan dibalik-balik. Bermurah hati, sukacita ketika dia memberi. Kalau Anda memberi kepada keluarga harus bersukacita, harus berbahagia. Kasih karunia itu dalam konteks Alkitabiah, kasih karunia dalam pemberian adalah kasih karunia dalam kehidupan Kristus. Yang menggambarkan gambar Kristus itu sepanjang hidupnya. Dia memberi hidupnya untuk manusia sebagai bentuk kasih karunia. Apa pemberian Tuhan Yesus selama dia di bumi ini? Selama di bumi ini Tuhan Yesus selalu hidupnya memberi. Pertama, Tuhan Yesus melakukan mukjizat dimulai dari mana? Dari pernikahan di Kana. Artinya Tuhan memperhatikan keluarga. Maka dari itu kalau keluarga yang dekat sama Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Kenapa? Waktu di pesta itu kekurangan anggur, Tuhan menyediakan anggur, air berubah menjadi anggur yang lebih baik. Jadi keluarga yang benar, yang hidup bersama Yesus, pasti tidak kekurangan. Kenapa? Tuhan mampu merubah air jadi anggur. Dan itu akan berlangsung sampai hari ini, tergantung iman saudara. Di daerah Soe, di kampungnya Bu Mary, itu sejarah misi. Di sana itu kan daerah yang istilah ekonominya tidak terlalu baik zaman. Mereka mengadakan perjamuan kudus karena tidak ada anggur, tidak ada roti, maka singkong dan air itu jadi perjamuan kudus. Apa yang terjadi?
anggur ini benar-benar berubah menjadi air ini berubah jadi anggur. Singkong berubah menjadi roti. Itu dengan cara yang dahsyat. Itu sejarah misi, fakta misi. Di Soe ini sebetulnya gerakan kekristenan yang kuat dulu itu mulai dari timur, bukan dari Jawa ini. Hanya memang perjalanan ya, terjadi pergeseran. Akhirnya kegerakan itu dari Surabaya, Jakarta, dan se-Indonesia. Ya ini Tuhan bisa lakukan. Di keluarga yang harmonis itu, ketika kita bangun keluarga dengan cara yang baik, Tuhan sediakan anggur. Pengertian anggur itu bicara tentang apa? Sukacita. Anggur juga bisa bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Maka itu Tuhan katakan, janganlah kamu mabuk dengan anggur, tapi harus kepenuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang mabuk itu dia merasa hidupnya benar, betul enggak? Benar enggak? Begini, siapa yang pernah minum di sini? Mabuk? Pernah mabuk? Siapa? 3 orang, termasuk saya. Oh Pak, 5. Orang mabuk dia jalan, taruh ini jalan nih. Ini kan stabil ini kan? Karena ketika arsitektur mendesain ini kan ada hitungannya. Ini benar, ini jalannya sudah rata, benar, nggak bergerak, dia jalan. Tapi kalau orang mabuk, dia akan begini. Karena menurut dia lantai ini miring, ya kan? Dalam pandangan orang mabuk, lantai ini melihat orang lain juga miring. Melihat orang lain konslet. Dan orang ini selalu benar. Itulah orang-orang yang susah dinasehatin. Karena dia sedang miring akibat mabuk. Makanya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh, supaya kamu jangan miring. Semua orang salah di depan matanya, hanya dia yang paling benar dan satu-satunya penghuni surga. Betul nggak, Bu? Godain kuping kita. Ya, satu-satunya yang paling benar. Makanya kalau ada keluarga seperti ini, jangan harap bisa dinasehatin, bos. Karena apa? Yang nasihatin dia juga miring menurut pandangannya. Loh, ini faktanya begitu. Berbahagialah kita, tidak ada yang miring di tempat ini. Amin. Ya. Nah, saudara, melalui pemberian itu juga mengalir kasih karunia. Anda tidak akan pernah menerima hal yang besar kalau Anda tidak membiasakan diri untuk memberi dari kekurangan Anda. Nggak akan pernah. Kalau Anda memberi dari kekurangan, sebesar apapun harta yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah perhitungan ketika melakukan yang terbaik pada siapapun dan tidak bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Ada nggak pernah di sini yang saya memberi, saya ceritakan sama orang sana sini, ini saya udah nolong ini, saya nolong itu. Ada nggak sini? Gak ada yang tahu. Kadang-kadang Bu Lesti itu nggak tahu kadang-kadang. Yang bersangkutan yang ngomong, terima kasih ya Bu, udah transfer. Bu Lesti ngomong, udah transfer Pak. Saya nggak bisa jawab. Karena apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh. Makanya jangan diomongin sana sini kalau nolong orang. Kacang lupa kulit lah. Emang kamu pernah ngomong sama kacang?
Kok kamu tahu banget nih manusia hebat amat? Lupa kulit. Kacang lupa kulit. Bukan lupa kulit, saudara. Kulit kacangnya sudah dari tanah. Alias bau tak? Ya. Ayat Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Luar biasa nih. Kita gak pernah memberi sampai kita miskin kan? Berarti kita belum selevel dengan Yesus. Tapi minimal kita belajar seperti Yesus. Karena pada akhirnya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Gak usah ikuti seluruhnya ini. Saya gak yakin Anda bisa lakukan. Saya pun gak bisa. Iya kan? Gaji 1 bulan Kak Vince, Bang Cerlin 10 juta. Semua untuk memberi. Besok minggu gak bisa ke kantor, jalan kaki ngos-ngosan, lama-lama udah selesai dah. Gak bisa beli susu, anak menangis. Kita gak perlu ikut seperti ini seluruhnya, tapi minimal kita belajar. Amin. Saya tidak pernah melihat orang Kristen yang memberi jadi miskin, tidak pernah. Sampai hari ini saya tidak miskin, saudara. Karena hanyalah dengan memberi kita diberi. Hanya dengan mengasihi kita juga beroleh kasih karunia. Saudara kasih Tuhan, mengapa memberi adalah kasih karunia? Saudara, pemberian yang tidak mengharapkan balasan, memberi dengan tulus hati, tanpa pamrih sebagai wujud kasih karunia yang diterima dari Tuhan. Artinya begini, kita harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan itu hanya titipan. Ya? Hanya titipan untuk kita alirkan. Semakin kita belajar mengalirkan, rajin untuk mengalirkannya, maka Tuhan juga mempercayakan yang lebih besar. Alkitab berkata, kalau kamu setia dalam perkara kecil ini, maka kamu pun juga dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi kalau hal kecil aja kita nggak bisa dipercaya, lah mana mungkin Tuhan bisa percayakan lebih besar kepada kita? Ya kan? Tadinya hidup susah, baru dapat uang sedikit aja, sudah menutup diri dengan orang lain. Kenapa? Takut minta ditraktir. Ada kayak gitu kan? Ada nggak kayak gitu? Banyak. Wah kan misalnya nih di sebuah tempat, cuma kita yang kerja. Wah nanti kalau sebelum pasti ada pada minta yang begitu. Saking takutnya diminta uang dia berbohong. Saya belum gajian. Itu jadi sebetulnya kasih karunia pemberian dulu ya. Kasih itu juga memberi juga wujud syukur kasih karunia diterima dari Tuhan. Kalau kita memberi itu karena apa? Ucapan syukur kita. Ketika kita memberi dengan memberi itu adalah ekspresi syukur atas segala yang telah Tuhan beri kepada kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 11 mengatakan begini. 2 Korintus 9 ayat 11.
kamu akan dipercaya dalam segala, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi memberi itu juga merupakan ekspresi kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Memberi itu jangan hanya di gereja, saudara. Di rumah, di keluarga, itu juga kita harus memberi. Ya. Kemudian kasih karunia dalam pemberian yang melimpah. Yang pertama, pemberian yang berlimpah berasal dari hati yang tulus. Itulah yang terbesar. Ketika kau memberi itu dari hati, maka pemberian itu besar, walaupun kecil dalam pandangan manusia. Itu apa? Membagikan berkat yang telah kita terima kepada orang lain dengan percaya Tuhan yang memberikan akan melimpahkan lebih lagi berkat kita. Lukas 6 ayat 38 mengatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar, akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi yang pertama dikatakan tadi, pertama ditakar, kedua dipadatkan. Dipadatkan ini gini ya. Lalu kemudian digoncang. Kalau beras itu ada muknya itu kita goncang-goncang, kalau udah penuh bisa turun lagi. Lalu kemudian tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Artinya begini, kalau kita memiliki hati yang seperti ini, hati yang memberi, Anda tidak pernah kekurangan, tapi berkelimpahan. Maksudnya itu sampai berlimpah. Kok bisa? Bisa. Pemberian juga sudah adalah wujud kita memuliakan Tuhan. Tindakan memberi berasal dari kata kasih karunia Tuhan, memuliakan namanya dan menjadi saksi bagi dunia. Saudara, kenapa banyak gereja-gereja ditutup? Kenapa banyak gereja dibakar? Karena gereja pelit. Maaf nih, karena gereja pelit peduli dengan lingkungan. Apa susahnya sih? Ini kan misalnya hari raya perayaan, kasih 2 ekor kambing kek, kasih 2 ekor sapi kek, berapa sih harganya? Ya kan? Ada acara-acara sumbang kek berapa? Ada acara pembangunan, ikut kek membangun. Alkitab mengatakan bangun persahabatan dengan menggunakan mamon. Nanti kalau mamon ini tidak bisa menyelamatkan, kamu akan masuk di kemah abadi. Artinya begini, pergunakan uang ini, karena uang itu gak bisa kita tipu, tapi bisa tipu kita, betul gak? Nah, ketika kita sudah menjadi berkat melalui keuangan kita, memberkati lingkungan, percayalah gereja akan gak diganggu, gereja akan gak ditutup, gereja gak akan dibakar. Tapi kalau gereja eksklusif, gereja menjadi pelit, gereja jadi tidak peduli, tunggulah waktunya. Nanti diperiksa IMB-nya. Nanti disuruh 2-3 orang nanti mengganggu, tidak setuju. Oleh karena itu saudara,
Pergunakan apa yang kita punya untuk membangun hubungan dengan sesama. Nanti kalau kita sudah beli ruko di Tebet, kemarin saya ketemu orang saudara janji sama saya pasti beli satu ruko Pak. Doakan saya ini hari Senin saya berangkat ke Singapura. Janji saya pegang. Saya bilang amin lah, saya bayi-bayi itu saya aminkan aja. Amin. Ruko di sana cuma 6 miliar kok kecil. Dekat stasiun. Nah di situ kesempatan kita bergaul. Dulu saya pernah tinggal di ini, boleh tahu waktu saya masih belum menikah dengan Bu Lesti. Daerah saya semua PSK. Dia tahu keadaannya pakai BH. Ini bener. Celananya agak sedikit. Saya bergaul dengan mereka. Bahkan di sana saya adakan fogging, saya adakan bakti sosial. Ya biarlah hidup mereka kayak gitu, itu kan pilihannya. Tapi selalu kena yang terbaik. Kenapa terjadi? Sampai hari ini mereka senang dengan saya. Bukan senang dalam tanda kutip. Ya. Karena apa? Kita jadi berkat di sana. Saya bergaul dari orang menengah ke bawah sampai atas saya bertemu. Sehingga kalau dulu saya adakan sana pengobatan gratis, semua pada datang dari kampung-kampung. Saya dipercaya memimpin, karena Pak, lingkungan saya sudah kenal baik. Itu penting kita lakukan. Ya. Harus kita lakukan dan wajib untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, yang terakhir sekarang, mengapa memberi adalah kasih karunia? Satu, pemberian yang tidak mengharapkan balasan, memberi dengan tulus. Kedua, memberi dengan sebagai wujud kasih karunia, memberi sebagai wujud syukur atas berkat yang kita terima. Sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita, baru kita bisa sebagai bentuk bahwa kita telah begini. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya dia selamat, tapi karena dia telah menerima jaminan keselamatan itu, maka dia wajib berbuat baik. Cara wujud kita berbuat baik itu bukan hanya secara rohani, bukan saja hanya perubahan hidup, tapi juga ada tindakan kepedulian kepada orang lain, yaitu dengan memberi. Ya. Jadi firman hari ini intisarinya, belajarlah memberi. Anda kaya atau miskin, belajarlah untuk memberi. Amin sampai di sini.